Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi tentang perkelahian antar pelajar. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, izinkan saya perkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada teman saya Alia Harismanisa, saya sendiri Gina Nuna Kamila, dan rekan saya Nazwa Fibri Rahayu. Apa sih pengertian perkelahian antar pelajar? Perkelahian antar pelajar menurut agama Islam dapat dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam. Dalam ajaran Islam, perdamaian, kasih sayang, dan tolong-menolong merupakan nilai yang sangat menjunjung tinggi. Islam mendorong umatnya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan dialog. Perkelahian atau kekerasan tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat berdampak negatif pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Faktor-faktor dari perkelahian pelajar. Yang pertama, rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Yang kedua, ada social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan, berkurangnya atau hilangnya peranata budaya yang selama ini menopang harmoni sosial. Nah, yang ketiga ada strain, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Nah, yang keempat ada differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Nah, yang terakhir ada labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan faktor terbiasanya dicap sebagai pelajar yang nakal, dan juga faktor male phenomenon, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor jenis kelamin, bahwa anak laki-laki lebih nakal dibandingkan anak perempuan. Salah satu ayat yang membahas tentang perkelahian antar pelajar di dalam Al-Quran adalah surah Al-Hujurat ayat ke-9, di mana ayat tersebut memiliki arti, dan jika dua golongan orang-orang beriman berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah yang zalim itu hingga ia kembali kepada perintah Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Ayat di atas mempertegas bahwa Islam menyarankan untuk umatnya menyelesaikan masalah dengan dialog yang baik dan damai, tidak melalui kekerasan ataupun perkelahian. Selanjutnya, mari kita lihat hadis-hadis dalam Islam yang membahas tentang perkelahian antar pelajar. Yang pertama ada hadis tentang perdamaian. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis ini mengingatkan bahwa akhlak yang baik termasuk dalam menghadapi konflik adalah nilai yang harus dijunjung tinggi. Kemudian ada hadis tentang menahan diri dari kekerasan. Tidaklah seorang mukmin itu menjadi seorang pembunuh. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tentang menyelesaikan konflik, yaitu jika seseorang muslim menegur saudaranya dengan cara yang baik, itu adalah bagian dari iman. Nah, dari ketiga hadis di atas bisa disimpulkan bahwa seorang muslim tentunya harus memiliki kepribadian yang mampu menjaga kedamaian dan juga mampu untuk menyelesaikan konflik dengan dialog yang baik. Bahkan jika seorang muslim mampu menyelesaikan masalah dengan baik, itu termasuk sebagai iman. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga perkelahian antar pelajar. Yang pertama, komunikasi baik. Ajarkan pelajar untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur ketika ada masalah. Yang kedua, manajemen emosi. Latih keterampilan mengolah emosi seperti bersabar dan menenangkan diri sebelum bereaksi. Yang ketiga, mediaton. Dorong mediasi atau penyelesaian masalah melalui pihak ketiga jika perlu. Yang keempat, pendidikan karakter. Tanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan empati dalam lingkungan sekolah. Manajemen emosi sangat penting. Kita semua pernah berada dalam situasi di mana emosi kita meluap. Tapi, melatih keterampilan untuk mengelola emosi bisa membuat perbedaan besar. Ketika masalah tidak bisa diselesaikan sendiri, tidak ada salahnya mencari bantuan pihak ketiga seperti guru atau konselor. Baik teman-teman, untuk materi perkelahian antar pelajar, kami sudahi sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.